Hello guys, it's me again, Miss Sari. So today we are going to continue our discussion. In this occasion, we are going to discuss about our next topic, that is topic 6, entitled Get Well. Nah, in bahasa, get well means sembuh. Jadi hari ini kita akan membahas vocabulary yang mengenai kesehatan, ya, kesehatan kita, tubuh kita. Oke, langsung saja. Ya, hari ini yang pertama akan kita bahas yaitu parts of my body. Kira-kira apa saja sih bagian-bagian tubuh kita? Berikutnya we are going to talk about collocations related to injuries. Jadi apa aja sih collocations yang berhubungan dengan injury atau luka ya. Jadi nanti kita akan bahas nama-nama luka dalam bahasa Inggris, istilah-istilahnya apa. Berikutnya kita akan bahas mengenai body idioms. Ya, idioms itu apa nanti akan kita bahas. Dan yang terakhir adalah seperti biasa tugas. Ya, di sini bisa kalian lihat tugasnya itu di students book page 72 until 73 and workbook page 68 until 69. So without further ado, let's just talk about the first parts of my body. Kira-kira bagian tubuh apa saja yang kita bahas di sini? Mungkin sebagian dari kalian sudah mengetahui bagian-bagian tubuh yang akan saya ajarkan, namun tidak apa-apa. Untuk mengingatkan kembali, untuk merefresh kembali, mari kita bahas. Yang pertama ada forehead, dahi, and then lip, bibir, and then chest, dada, and then stomach, perut, and then we have shoulder atau bahu. Next we have elbow. This is elbow. Elbow means siku. And then we have wrist. So you don't need to pronounce the W. Bacanya wrist, jangan dibaca W-nya atau W-nya nggak usah dibaca. Wrist itu pergelangan tangan. Berikutnya ada thumb. Thumb adalah jari jempol. Berikutnya ada finger. Finger adalah jari. And then we have knee, lutut. So same as wrist previously. The K in here is not pronounced. Jadi K-nya di sini nggak usah dibaca. Maka bahasa Inggris lutut itu adalah knee, bukan keni. Nggak usah kalian bilang keni. You can say it knee. Ya, lutut. And then thigh. You don't need to pronounce the GH. Jadi bacanya thigh, paha. And then foot and leg. You can see the difference between foot and leg. Bisa dilihat perbedaan antara foot dan leg ya. Kalau kita di Indonesia, kita bilangnya keseluruhan ini adalah kaki. Namun dalam bahasa Inggris ada perbedaan antara foot dan leg. Dan bisa kalian lihat sendiri di gambar. Berikutnya ada calf, betis. And then ankle, pergelangan kaki. Berikutnya ada waist, pinggang. And then bottom, bokong. And then face, wajah. And the last is eyebrows atau bulu mata. Nah, itu tadi dia beberapa bagian tubuh yang kita bahas di students book dan workbook kali ini. Next we are going to move to collocations related to injuries. Apa saja sih collocations yang berhubungan dengan luka? Nah, di sini Miss ada punya beberapa. Yang pertama ada get. Ada istilahnya get a cut, get bruises, dan get scratches. Apa sih maksudnya? Untuk memahaminya, mari kita lihat gambar. Nah, get a cut itu adalah luka sayatan ya. Bisa kalian perhatikan. Get a cut itu ketika kalian mendapatkan luka sayatan, bisa kalian bilang bahwa kalian you are getting a cut. Berikutnya ada get bruises, ketika kalian mendapat luka lebam. Seperti itu warnanya, namanya adalah get bruises. Kemudian ketika kalian mendapat luka seperti tercalar, itu namanya get scratches ya. Nah, berikutnya kita ke break, nomor 2 break. Break di sini maksudnya adalah patah. Terutama di sini biasanya patah tulang ya. Di sini bisa kalian lihat ada break the bone, break the rib, break the leg. So, untuk memahaminya mari kita lihat gambarnya. Yang pertama ada break the bone, ketika tulang kalian patah. Itu istilahnya sebagai break the bone. Kemudian ketika tulang rusuk kalian yang patah, maka kalian bisa bilangnya break the rib. Dan yang terakhir ketika kaki kalian yang patah, bisa kalian bilang break the leg. Nah, yang terakhir ketika kalian mendapatkan luka sayatan di jari, di tangan maupun di bibir, you can say cut the finger, cut the hand maupun cut the lip. Jadi mungkin kalian mau bilang, oh my god, I cut my finger. Berarti kalian tidak sengaja menggores tangan kalian, atau kalian tidak sengaja
melukai tangan kalian, bisa kalian bilang oh my god I cut my hand. Kemudian jika kalian bibir kalian tidak sengaja tergigit, you can say that you cut your lip. Berikutnya kita punya burn, dislocate, scratch, dan bruise. Apa maksudnya? Yang pertama ada burn. Burn itu artinya bakar ya. Jadi ketika kalian mendapatkan luka bakar, terkena luka bakar, kalian bisa bilangnya mungkin luka bakarnya ada di jari ibu jari, maka kalian bisa bilang burn the thumb. Atau ketika di tangan kalian atau di jari-jari kalian bisa bilang burn the finger. So it depends on what you are burning. Tergantung parts of body mana yang sedang terbakar ya. Bisa kalian rubah masing-masing konteksnya. Berikutnya ada dislocate. Nah, di sini kalau tadi break itu patah, dislocate ini maksudnya bergeser. Tulang kalian bergeser, ya. Nah, di sini bisa dari buku kita saya dapat dua istilah, yaitu dislocate the thumb and dislocate the shoulder. Bisa kalian lihat ketika ibu jari kalian bergeser tulangnya, bisa kalian bilang istilahnya dengan dislocate the thumb. Namun jika bahu kalian yang bergeser, itu namanya dislocate the shoulder. Next kita ada scratch. Scratch itu adalah luka goresan, luka sayatan ya. Nah, jadi di sini ada istilah scratch the leg, scratch the knee, atau scratch the neck. Nah, ini dia. Scratch the leg kalau kaki kalian yang tergores, scratch the knee jika lutut kalian tergores, scratch the neck jika leher kalian yang tergores. Dan yang terakhir ada bruise the elbow. Nah, jadi bruise the elbow ini bisa kalian lihat jika siku kalian yang lebam. Nah, jadi sebenarnya ada banyak ya. Semua bagian tubuh kalian mungkin bisa terluka. Namun yang ada di buku ini, di buku kalian hanya beberapa yang ada di sini ya. Jadi silakan kalian ganti bagian tubuh mana yang terluka sesuai dengan konteksnya masing-masing ya. Di sini yang saya buat hanyalah yang ada di buku kalian saja untuk mempermudah kalian dalam menjawab soal di Students Book dan Workbook. Now we have body idioms. Kira-kira idioms apa saja sih yang berhubungan dengan tubuh kalian? Nah, di sini bisa kalian lihat gambarnya ya. Jadi pertama ada seseorang yang sedang terkejut. Jadi di sini ada istilahnya I can't believe my eyes. You cannot believe your eyes. Artinya kalian sedang terkejut dengan sesuatu ya. Di sini bisa kalian lihat contohnya. Kemudian juga ada break the heart. Ketika hati kalian terluka, itu bisa kalian ungkapkan dengan istilah break the heart. Bisa kalian lihat contohnya di sini. Dan yang terakhir dan yang berikutnya pull the leg. Pull the leg itu kalau kita artikan satu-satu menarik kaki, ya kan? Namun ini adalah sebuah idiom yang tidak bisa kita artikan satu-satu maknanya. Pull the leg itu artinya adalah bercanda, just joking or just kidding. Ya, bisa kalian lihat di sini contohnya. Berikutnya ada be in the tip of the tongue. Jadi kalau sesuatu itu ada in the tip of your tongue, itu artinya kalian hampir bisa menyebutkannya, menyebutkan sesuatu tapi kalian lupa gitu. Kayak sesuatu itu sudah ada di ujung lidah kalian tapi kalian lupa istilahnya atau namanya itu apa. Itu adalah be in the tip of the tongue. Nah, be di sini bisa kalian ganti sesuai to be-nya. Bisa is MR, bisa was were, bisa been, tergantung konteks kalimatnya, kapan kalimatnya diungkapkannya. Nah, contohnya seperti ini, her name is on the tip of my tongue. Kalian hampir bisa menyebutkan namanya tapi lupa gitu. Sudah ada di ujung lidah namanya. Sudah hampir bisa menyebutkannya tapi susah gitu, lupa gitu ya. Jadi itu istilahnya in the tip of the tongue. Berikutnya ada give a hand. Give a hand ini maksudnya membantu ya. Bukan memberikan tangan tapi memberikan bantuan. Dan berikutnya ada laugh the head off. Jadi laugh the head off itu maksudnya adalah ketawa cekikian atau tertawa terbahak-bahak. Bisa kalian lihat contohnya di sini. Oke guys, sampai di sini penjelasan saya. Semoga penjelasan saya dapat kalian pahami, dan jika tidak paham boleh chat saya di WhatsApp. See you.